Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Allah. 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Allah. Jauhkanlah diri kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah dan yang dibenci Allah. Caranya dengan berjalan di dalam ketaatan kepada kebenaran firman-Nya. Amsal 6 ayat 16 berkata, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Saudara, ada 7 perkara yang menjadi kekejian atau yang dibenci Allah yang tidak boleh kita lakukan karena ini adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah. Apakah itu, saudara? Amsal 6 ayat 17 sampai 19 berkata, inilah 7 perkara yang dibenci oleh Allah. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi yang pertama, saudaraku, yang menjadi kekejian bagi Allah, inilah dosa yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Yang pertama, mata sombong. Mata sombong diartikan juga sebagai keangkuhan. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Karena waktu kita terjatuh ke dalamnya, kita tidak menyadarinya seringkali. Keangkuhan bisa berbentuk tindakan penghinaan terhadap orang lain. Namun keangkuhan dapat juga terwujud kekerasan hati yang tidak mengakui kesalahan. Keangkuhan merupakan dosa yang menghalangi kita meminta pengampunan, saudara, atas dosa kita kepada Allah. Karena kita angkuh, saudara. Yang kedua adalah lidah dusta. Lidah yang berdusta dan saksi yang dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah dosa kebohongan yang dilakukan dengan cara membengkokkan dan menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi, dan saudara seringkali tega merugikan orang lain. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Orang yang tega menganiaya atau membunuh orang lain ini adalah karakter iblis pendusta, pembunuh dari mulanya, yang diikuti keinginannya oleh orang yang tega menumpahkan darah orang yang tak bersalah, saudara. Yohanes 8 ayat 44 mencatat, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis, saudara. Jangan ikuti iblis. Kemudian yang keempat, saudara, yang menjadi kekejian bagi Allah, dosa yang keempat adalah hati yang membuat rencana-rencana jahat. Ini artinya kelicikan dalam merancangkan dosa, kepandaian yang jahat dan kotor untuk melakukan kejahatan. Seorang semakin banyak tipu muslihatnya dan rancangan jahatnya, semakin berdosa, saudara. Dan ini sudah kekejian bagi Allah. Jangan kita punya rencana jahat. Yang kelima, kaki yang segera menuju kejahatan. Ini adalah semangat dan ketekunan dalam menjalankan kejahatan dan dosa. Saudara, jangan. Kita harus bersemangat melayani Tuhan, bukan melakukan dosa. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Artinya saksi palsu. Ini adalah salah satu kejahatan terbesar yang dapat dirancangkan oleh pikiran jahat, saudara. Pikiran kejam manusia. Allah sangat membenci saksi dusta ini. Dan yang ketujuh, saudara, akhirnya dari yang keenam itu akhirnya timbul ini yang menimbulkan pertengkaran, saudara. Artinya adalah seorang provokator yang menimbulkan pertengkaran dan keributan. Biasanya orang ini adalah setelah dia melakukan, saudara, sifat 6 perkara dosa yang menjadi kekejian bagi Allah di atas tadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, jauhkanlah diri dari perkara-perkara yang bertentangan dengan kasih Allah ini. Allah sangat membenci 7 kejahatan atau 7 dosa di atas yang menjadi kekejian dalam hatinya. Bila kita melakukan perkara-perkara ini di atas, saudara, mari, saudara, pada saat ini kita minta ampun kepada Tuhan.
Kita minta disucikan supaya hidup kita dikuduskan dan layak di hadapan Tuhan, saudara. Karena upah daripada dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Mari kita senantiasa setia dan bersandar kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya, supaya kita dijagai dan dituntun olehnya dari perkara-perkara dosa dan dari kejahatan-kejahatan ini yang menjadi kekejian bagi Allah. Allah baik, saudara. Bila kita datang kepada Dia, Dia akan mengampuni, menyucikan kita dari dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, saudara, indah sekali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, saudara. Bila kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun akan dosa-dosa kita, Allah itu setia dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah padanya, datanglah pada Yesus, minta ampun, saudara. Tuhan Yesus akan mengampuni, menyucikan kita dari setiap dosa dan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah kami dari 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Allah. 7 perkara dosa yang menjadi kekejian bagi Allah. Pada saat ini kami minta ampun, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau mengampuni kami, menyucikan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.